Yan, seriusan kamu mau ambil lokasi di sini? Tempatnya kayak kuburan tua gini. Keluh Danu. Suaranya bergema memantul di antara pohon-pohon besar yang menjulang, memeluk area yang terasa mencekam. Aku memejamkan mata sebentar, menarik nafas dalam. Aroma kembang kantil dan tanah basah menyambut indraku. Ya, aku tahu ini bukan tempat biasa. Kami tim kecil dari jurusan Teknik Informatika sedang melaksanakan proyek video iklan untuk tugas kuliah. Dan aku memilih situs bekas pabrik gula peninggalan Belanda di pinggiran Jogja karena arsitekturnya yang tua dan dramatis. Sayangnya, tempat ini juga terkenal angker, salah satu lokasi urban legend paling kuat di kota ini. Justru itu vibes-nya dapat banget. Kontras antara produk modern kita sama latar belakang yang vintage dan agak creepy. Ini bakal keren di kamera, percaya deh, jawabku, berusaha meyakinkan teman-temanku. Danu, Bima, dan satu-satunya anggota cewek, Maya, tampak tegang. Dasar anak nakal, selalu cari tempat yang bikin aku sibuk. Sebuah suara yang merdu dan centil berbisik tepat di telingaku, disusul hembusan nafas dingin yang membuat bulu kuduku meremang. Meskipun itu bukan karena takut, aku hanya mendengus pelan, sedikit tersenyum. Sinta. Ketika teman-temanku sibuk mengeluarkan peralatan kamera, aku berjalan sedikit menjauh, pura-pura memeriksa pencahayaan kami. Aku menatap bayanganku di jendela tua yang kotor. Di sana, di sampingku, sesosok bayangan kabur yang samar-samar, menyerupai wanita cantik dengan busana bangsawan Jawa kuno ikut menatap. Matanya tajam, seolah terbuat dari emas murni, dan senyumnya penuh misteri. Kenapa tak? Sudah mulai bosan jadi pengawalku, bisikku pelan, seolah bicara sendiri. Mana mungkin aku bosan, Rian? Suara Sinta hanya bisa kudengar, sebuah resonansi manis di dalam benakku. Aku selalu menikmati menjadi bayangan pangeranku. Apalagi kalau kamu mulai tegang begini, aura kamu jadi makin manis, bikin aku ingin memelukmu sampai lebur. Aku menelan ludah. Ini adalah tantangan terberat hidupku, yaitu hidup dengan ditemani olehnya, Sinta, yang seiring waktu, tanda ketertarikan di antara kita semakin nyata terlihat. Jangan mulai, Sinta, kita sudah janji, gumamku, mengingatkan diri sendiri dan dia. Janji apa? Janji untuk saling menyiksa dengan menahan diri? Sinta bergidik manja, meskipun wujud fisiknya tidak bergerak. Aku cuma ingin menjagamu. Lihatlah sekitarmu, Rian. Tempat ini penuh mata yang lapar. Mereka mengincar aura jernihmu. Kami telah diperingatkan. Nenekku pernah berkata, cinta antara dua alam adalah pamali. Sekali kalian bersentuhan, baik kau maupun dia, akan ada harga yang dibayar. Harga yang terlalu mahal. Kami tahu batasannya, tetapi setiap sentuhan gaibnya, setiap bisikan centilnya selalu mengikis pertahananku. Dan kisah itu sudah saya bacakan di judul Sekamar Kos dengan Dia Season 2. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya. Aku kembali ke teman-teman, mencoba fokus pada tugas. Danu dan Bima sedang mengatur tripod, sementara Maya dengan rambut sebahu dan mata yang selalu ingin tahu, sibuk mencari-cari sudut terbaik untuk syuting. Oke, kita mulai dari sini, kataku, mengambil alih komando. Kami mulai pengambilan gambar. Suasana tegang perlahan mencair, digantikan fokus pada pekerjaan. Hingga tiba adegan di mana Maya harus berpose di dekat salah satu pilar tua yang berlumut. Saat Danu meneriakkan, "Action!" Maya maju, kakinya tersandung sedikit di tumpukan bata tua. Ia berpegangan pada pilar untuk menyeimbangkan diri, dan saat ia menarik tangannya, matanya terpaku pada sesuatu yang berkilauan di antara akar pohon beringin yang membelit tembok. Sebuah cincin. Cincin itu tampak kuno, terbuat dari logam gelap, seperti perunggu yang telah berkarat.
tetapi dihiasi sebuah batu akik hitam yang memantulkan cahaya redup, seolah memiliki nyawa sendiri. Itu adalah benda yang indah sekaligus menyeramkan. "Wah, nemu apa, Mai?" tanya Bima, tertarik. Maya tersenyum lebar. Senyum yang sedikit terlalu lebar dan anehnya terasa dingin. "Cincin cantik. Anggap saja ini bonus dari lokasi syuting kita," katanya santai. Tanpa menunggu jawaban dari kami, ia sudah menyelipkan cincin itu ke jari manisnya. Aku merasakan firasat buruk. Gelombang energi negatif yang tiba-tiba menyelimuti tempat itu. Itu bukan sekedar energi tempat angker. Ini adalah energi baru, kental, dan sangat berkuasa. "Rian," suara Sinta langsung berubah. Tidak ada lagi nada genit. Hanya ada peringatan keras. "Gadis itu, dia melakukan kesalahan besar." Aku melirik Sinta. Bayangannya sekarang berdiri tegak, memancarkan aura dingin yang mengintimidasi. "Kenapa tak? Ada apa dengan cincin itu?" bisikku dalam hati. "Bukan cincinnya, isinya," jawab Sinta. "Benda itu adalah rumah bagi sesuatu yang kuat, sangat kuat. Entitas itu kini melilit aura gadis itu, seperti parasit. Dia akan mengurasnya." Aku menatap Maya. Dia tampak tidak peduli. Dia memutar-mutar cincin itu di jarinya. Senyum puas tak hilang dari wajahnya. Sudah, ayo lanjut. Waktu kita terbatas," seruku, berusaha mengalihkan fokus dari cincin sialan itu. Kami menyelesaikan tugas kami. Tetapi selama sisa sesi pengambilan gambar, ada sesuatu yang berbeda pada Maya. Dia menjadi lebih sensitif, lebih cepat marah. Hanya karena Danu tidak sengaja menginjak kakinya. Maya meledak. Bentakannya begitu tajam hingga membuat kami semua terdiam. "Lain kali pakai mata dong, Nu. Aku lagi fokus," teriaknya. Matanya memancarkan kemarahan yang tidak wajar. Malam itu kami segera kembali ke Jogja. Begitu aku tiba di kamar kos-kosanku yang kecil dan penuh buku, aku langsung membaringkan diri. Kepalaku pening, tubuhku terasa seperti dihantam sesuatu. "Lihat pangeranku," Sinta yang kini memvisualisasikan dirinya duduk di tepi kasurku dengan pakaian yang lebih santai, seperti kebaya bludru hitam, bersuara lembut. "Auramu terkuras. Entitas yang dibawa temanmu itu lapar. Kalian semua berada dalam radius serapannya. Aura kehidupan kalian, terutama milikmu yang jernih, adalah santapan lezat." Aku merasa lemas, Sinta. "Sejak kapan aura manusia bisa diserap begitu saja?" tanyaku merasa ngeri. Sinta memajukan wajahnya. Tatapannya penuh kasih sayang dan protektif. "Lian, ia bukan sembarang entitas. Ia kelas tinggi, semacam damper dari alam gaib yang menguras sari kehidupan. Memakai cincin itu adalah inangnya. Dan kini inangnya menarik korban. Segera dia akan memulai menunjukkan kekuatannya pada inangnya, membuatnya lebih agresif, lebih emosional, dan lebih rentan pada amarah. Kita harus lakukan sesuatu. Tentu saja kita harus, Yan. Tapi sekarang istirahatlah, biar aku yang menjagamu." Sinta mengulurkan tangannya yang gaib dan aku merasakan sensasi dingin menyentuh dahiku. Seolah hawa panas yang menyelimuti kepalaku ditarik paksa. Aku tertidur dengan perasaan campur aduk, takut, ngeri, tapi juga hangat karena kehadiran Sinta yang selalu melindungiku. Keesokan harinya, aku bangun dengan tubuh sedikit lebih segar, meskipun masih ada rasa lemas yang menetap. Aku sedang mengerjakan editing video di laptop ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Maya. "Yan, aku ke kos-kosanmu ya. Mau bahas final cut sama sekalian pinjem catatanmu. Aku udah di jalan." Dadaku langsung berdebar. Firasat buruk itu kembali. "Sinta!" panggilku segera. Aku sudah tahu. Suara Sinta terdengar tegas. Dia kini berada di sampingku. Tangannya diletakkan di pundakku, seolah memberiku kekuatan. "Dia datang dan dia membawa tamu," kata Sinta.
Tak lama kemudian, pintu kosku diketuk. Aku membuka pintu, dan Maya berdiri di sana. Senyumnya memang manis, tetapi matanya berkilat dengan sesuatu yang tidak wajar. Di jarinya, cincin batu akik hitam itu tampak berkilauan, mengerikan di bawah cahaya lampu kos. "Halo Yan, maaf mendadak," sapanya. Suaranya terdengar normal. Akan tetapi, di belakang suaranya, aku mendengar hawa lain. Hawa yang berat, dingin, dan penuh nafsu. "Oh iya, masuk Mai." Aku mencoba bersikap senormal mungkin. Tetapi begitu Maya melangkah masuk, tubuhku langsung bereaksi. Panas dingin. Kepalaku terasa dipukuli. Pandanganku sedikit berkunang-kunang. Energi di ruangan ini tiba-tiba menjadi sangat padat. Aku merasa lemas lagi. Lebih parah dari semalam. Ini bukan sakit biasa. Ini adalah penghisapan energi yang nyata. Sinta mencengkeram pundakku sedikit lebih keras, memberikan perlawanan gaib secara halus. "Tarik napas, Rian. Dia datang untukmu. Aura murni seperti milikmu adalah hidangan utama bagi makhluk itu." Maya duduk di kursi belajarku. Dia tampak santai. Kami membahas tugas. Tetapi fokusku terpecah. Aku terus merasakan sensasi tubuhku ditarik paksa. Setiap kali Maya tertawa atau menggerakkan tangannya, aku merasakan sengatan rasa sakit yang tajam. "Kamu kenapa, Yan? Pucat banget." "Sakit?" tanya Maya. Nadanya terdengar khawatir. Namun di balik mata itu, aku melihat kilatan kepuasan. Atau lebih tepatnya, entitas di balik matanya. "Enggak, cuma agak pusing aja. Belum tidur cukup kayaknya." Bohongku. "Dia bohong. Dia kesakitan karena ulahmu," bisik Sinta. Amarahnya mulai meninggi. Aura Sinta kini benar-benar menjadi perisai di sekelilingku, membuat Maya atau cincinnya harus bekerja lebih keras. "Oh, mungkin kamu kecapean, Yan. Jangan lupa istirahat. Besok aku kesini lagi ya buat bahas ide untuk next project," ujar Maya bangkit. "Lihatlah, Yan. Dia ingin kembali. Dia sudah menandaimu," Sinta memperingatkan. Setelah Maya pergi, aku langsung ambruk ke tempat tidur. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Rasa sakit itu baru mereda setelah pintu kos tertutup rapat. Sinta kini duduk di sampingku, memandangku dengan tatapan lembut. Tetapi matanya memancarkan kobaran api amarah yang aku kenali betul. "Itu tadi mengerikan, Sinta. Aku merasa hampir pingsan," bisikku, suaraku serak. "Aku tahu, Yan. Sosok di dalam cincin itu menyukai auramu, sangat suka. Dia berniat mengambilmu, mengurasmu sampai kering. Dan dia sudah menggunakan inangnya, Maya, untuk membuat kontak fisik dan menandaimu. Apa yang harus kita lakukan, tak? Dia bilang akan kembali besok." Sinta tersenyum. Senyum yang kali ini bukan centil, melainkan penuh janji akan kekerasan. "Dia tidak akan kembali besok, Rian. Dia akan datang malam ini saat kamu tidur. Dia akan mengirimkan utusannya untuk mengujimu, untuk melihat seberapa kuat pelindungmu. Aku mencium bau pertempuran yang akan kubuat menjadi kenangan buruk bagi entitas sampah itu." Malam tiba dengan keheningan yang menyesakan. Aku tidak bisa tidur. Aku duduk bersila di atas sajadah, membakar dupa menyan khusus yang diberikan nenekku, mencoba memfokuskan energi dan membuat pagar gaib di sekitar kos-kosanku. Sinta berdiri di belakangku. Aura keemasannya kini mulai bergejolak. "Percuma, Rian. Pagar gaibmu hanya akan menahan entitas tingkat rendah. Yang ini berbeda. Dia mengirimkan pasukan bayangan, semacam genderuwo dan banaspati yang dibuat dari amarah dan energi Maya. Mereka adalah prajuritnya," Sinta menjelaskan dengan suara datar dan dingin. Tiba-tiba, udara di kamar menjadi dingin menusuk. Aroma bunga dan tanah basah yang menyelimuti kos-kosanku berubah menjadi bau anyir dan gosong. Jendela kamarku bergetar.
Dia sudah datang. Turunkan pagarmu, Yan. Biar aku yang menyambutnya. Sinta berbisik di telingaku. Aku menarik nafas panjang, memejamkan mata, dan mengizinkan energi yang kubangun perlahan luntur. Pintu kosku terasa digedor dengan kekuatan besar. Seolah ada sesuatu yang sangat berat membanting dirinya ke pintu. Aku terperanjat. Tetap di tempatmu, Yan. Tutup mata dan percayakan semuanya padaku. Ini akan menjadi sedikit berantakan, kata Sinta. Suaranya berubah menjadi lebih rendah dan berwibawa, seperti guntur yang terpendam. Aku melakukan apa yang dia minta. Aku menutup mataku rapat-rapat, tetapi indera spiritualku terbuka lebar. Aku mendengar suara deritan pintu yang terbuka paksa, seolah engselnya dicabut. Kemudian suara gerungan yang mengerikan, campuran antara lolongan anjing dan raungan singa. Dasar makhluk rendahan yang mengais sisa energi, kembalilah ke tempat sampahmu. Suara Sinta membahana. Kini bukan lagi bisikan, melainkan raungan seorang ratu yang marah. Aku mendengar suara benturan keras, seperti baja menghantam batu. Lalu, sebuah jeritan kesakitan yang memilukan, bukan dari Sinta. Jeritan itu terdengar sangat dekat. Aku merasakan gelombang energi panas yang luar biasa, seolah-olah Sinta baru saja melepaskan petir dari tangannya. Aku mendengar bunyi cerak yang sangat jelas, seperti tulang yang patah, disusul bau busuk yang sangat kuat, bau yang membuatku mual. Ini baru yang pertama, pikirku ngeri. Aku mendengar Sinta bergerak cepat. Suara gesekan kain sutra yang lembut bercampur dengan suara cegukan gaib, seolah ada sesuatu yang tercekat. Lalu, suara desisan yang menyerupai api yang menyambar. Berani-beraninya kalian menyentuh milikku, kalian akan tahu siapa ratu dari alam ini. Suara Sinta semakin dingin, semakin brutal. Aku merasakan cipratan. Meskipun mataku tertutup, aku bisa merasakan cairan gaib semacam darah energi memercik di sekitarku. Udara dipenuhi dengan energi yang robek, terkoyak, dan dihancurkan. Itu adalah pemandangan gore di alam gaib. Sinta tidak hanya mengalahkan mereka, dia menghancurkan mereka. Aku mendengar suara gerungan terakhir, yang kemudian meredup menjadi keheningan yang tiba-tiba. Aku masih memejamkan mata, gemetar. Tubuhku terasa lemas dan tegang. Setelah keheningan yang panjang dan menyesakkan, aku merasakan sentuhan lembut di pipiku. Sentuhan yang dingin, tetapi penuh kehangatan yang kontras. Sudah selesaian, maaf. Aku membuat kamarmu sedikit kotor, bisik Sinta. Nada kenditnya kembali, seolah baru saja selesai melakukan kegiatan yang menyenangkan, bukan pertempuran brutal. Aku perlahan membuka mataku. Pintu kosku memang terbuka sedikit. Engselnya tampak bengkok. Udara masih berbau anyir dan hangus, tetapi perlahan-lahan kembali normal. Sinta berdiri di depanku. Pakaiannya tampak utuh, tetapi auranya bergetar dengan kepuasan yang brutal. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku. Suaraku tercekat. Sinta menyeringai, senyum ratu yang haus darah. Aku hanya mengirimkan mereka pulang dengan sedikit hadiah perpisahan. Makhluk bodoh itu bahkan tidak pantas untuk disebut musuh. Sekarang, Damper di cincin itu tahu bahwa dia berhadapan dengan lawan yang akan membunuhnya jika dia berani menyentuhmu lagi. Sinta kemudian berjalan mendekat. Kini kembali menjadi Sintaku yang centil. Dia membungkuk, wajahnya mendekat ke wajahku. Tapi dia tidak akan berhenti, Rian. Dia terobsesi dengan auramu, dan dia akan kembali. Dia adalah parasit, dan dia sudah menemukan inang sempurna pada temanmu. Cincin itu adalah akar masalahnya. Sinta berbisik, nadanya kembali serius. Kamu harus membuat temanmu membuang cincin itu, segera.
sebelum ia benar-benar menghancurkan Maya dan juga dirimu. Sinta menatapku lekat-lekat. Tatapan mata emas itu penuh kekhawatiran dan cinta. Bicaralah pada temanmu, Rian. Entitas itu tidak akan hanya mengambil aura kehidupan dari temanmu, tetapi juga mengubahnya menjadi sosok yang haus akan emosi negatif. Dan besok, aku harus bersiap untuk pertarungan yang sebenarnya. Aku menatap Sinta, memikirkan Maya yang tak bersalah, yang kini menjadi boneka bagi entitas jahat, dan juga diriku yang menjadi sasaran utama. Kasus spiritual ini jauh lebih berbahaya dari yang pernah kubayangkan, dan ini hanyalah permulaan. Pagi itu, aku terbangun dengan tekad yang bulat, namun tubuh yang masih terasa berat. Kata-kata Sinta terus terngiang. Cincin itu adalah akar masalahnya. Kamu harus membuat temanmu membuang cincin itu. Aku segera menghubungi Danu dan Bima. Aku perlu bertemu mereka untuk menceritakan apa yang terjadi. Tetapi yang kudengar di telepon justru membuatku panik. Suara Danu terdengar lemah dan serak. Yan, maaf ya. Editingnya kayaknya harus tunda dulu. Aku sakit, kata Danu dengan nafas terengah-engah. Sakit apa, Nu? Flu biasa, tanyaku. Enggak tahu, Yan. Panas dingin mual, kepala pusing hebat, badanku kayak disedot. Semalam aku mimpi buruk terus, kayak ada yang mencekik. Bima juga sama, dia demam tinggi dari subuh, jelas Danu. Aku tercekat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah ulah entitas di cincin Maya. Lihat, Yan. Sinta yang kini memegang cangkir kopi panas di sampingku, meskipun dia tidak minum, memandangku dengan tatapan serius. Aku sudah bilang, makhluk itu menghabisi teman-temanmu dulu. Dia butuh energi besar untuk persiapan menghadapi ratumu ini sebelum ia berani menyentuh aura intimu lagi. Aku segera melompat dari kasur dan bergegas menuju kos Danu dan Bima. Pemandangan di kos mereka benar-benar membuat hatiku menciut. Danu terbaring di kasur, wajahnya pucat pasi, matanya cekung, seolah tidak tidur berhari-hari. Bima di sebelahnya menggigil di bawah selimut tebal, padahal udara di Jogja siang itu cukup panas. Sudah ke dokter? Tanyaku cemas, menyentuh dahi Bima yang terasa panas membakar. Sudah, Yan, 2 kali. Kata dokter ini cuma kecapean, virus ringan. Tapi aku minum obat, gak mempan, Yan. Badan rasanya melayang, kayak nyawa mau lepas, bisik Bima lemah. Aku tahu ini bukan urusan medis. Ini adalah serangan spiritual yang sistematis. Aura kehidupan atau jiwaku dalam istilah kejawen, mereka sedang diserap habis-habisan. Aku segera mengeluarkan ponselku dan menghubungi satu-satunya orang yang kupercaya bisa menangani masalah spiritual tingkat tinggi, Mbah Margono. Meskipun pribadinya seringkali membuat orang tersenyum karena keunikan dan celetukannya. Assalamualaikum, Mbah. Ini Rian, kataku. Begitu Mbah Margono mengangkat telepon. Waalaikumsalam. Oh, Rian. Tumben telepon. Biasanya kalau udah di Jogja lupa sama Mbah. Kenapa? Auranya wes kayak kue kering semua itu teman-temanmu, balas Mbah Margono. Suaranya parau namun penuh wibawa. Aku tahu beliau sudah membaca situasi hanya dari suaraku. Iya, Mbah. Tolong, Mbah. Mereka diserang entitas kuat. Diduga dari sebuah cincin yang dibawa teman cewek kami. Jelasku cepat. Walah, cewek karo cincin dadi perkara meneh. Ya sudah, sendika dawuh. Mbah kesana sekarang. Siapkan kopi pahit 2 cangkir. Jangan pakai gula. Itu buat obat mata Mbah. Perintahnya dan telepon langsung terputus. Tidak lama kemudian, Mbah Margono tiba di kos Danu. Mbah Margono tanpa banyak bicara langsung memeriksa Danu dan Bima. Beliau meletakkan tangannya yang keriput di dada mereka.
memejamkan mata, dan menggumamkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Setelah beberapa saat, Mbah Margono menggelengkan kepalanya pelan. Gawat Yan, entitas iki pancen kalap. Beliau menoleh padaku. Sosok di cincin itu, dia cerdas. Dia tahu dia akan berhadapan dengan putri jin sekelas Sinta, kata Mbah Margono. Matanya sedikit melirik ke arah bayangan Sinta yang berdiri tegap di sudut ruangan. Sinta mengangguk hormat, menyadari kelas spiritual Mbah Margono. Dia sengaja menguras energi teman-temanmu terlebih dahulu. Semakin banyak aura kehidupan yang dia hisap, semakin kuat dia, dan semakin besar energi yang dia miliki untuk melawan pelindungmu. Dia sedang berkorban untuk mendapatkan kekuatan yang setara dengan Sinta sebelum nanti dia mencoba menguras kamu. Aku mengepalkan tangan, marah mendengar betapa liciknya musuh kami. Terus kita harus bagaimana, Mbah? Maya harus buang cincin itu, tapi aku butuh mereka sembuh dulu. Mbah Margono menyeruput kopi pahitnya. Menyuruh anak muda cendel itu membuang cincin indah tidak semudah mencabut bulu ayam. Kita harus melemahkan sosok di dalamnya dulu. Jika kita biarkan, teman-temanmu akan mati dalam beberapa hari. Aura mereka sudah seperti bara api yang hampir padam. Beliau menatapku dengan tatapan serius yang menusuk. Kita harus menyerangnya sekarang. Kita harus masuk ke alamnya. Kita akan rogoh sukmo, melepas sukma, astral projection. Rian, kamu sudah punya dasar kuat. Sinta akan jadi perisai utamamu. Kita akan menyerang bersama. Aku akan bertindak sebagai juru pukul utama, dan Sinta akan memastikan tidak ada yang mendekatimu saat sukmamu di luar raga. Jelas Mbah Margono. Aku merasakan adrenalin memompa tubuhku. Ini adalah pertempuran astral pertamaku di tingkat ini. Mbah Margono memerintahkan Danu dan Bima untuk tidur. Beliau lalu menggelar tikar kecil di lantai kos dan duduk bersila menghadap ke timur. Aku duduk di depannya, diapit oleh kehadiran Sinta. Mbah Margono membakar satu set dupa yang berbeda, mengeluarkan asap tebal beraroma gaharu yang sangat kuat. Ia mulai melantunkan kidung dalam bahasa Kawi. Suara beliau dalam dan menggetarkan. Tarik nafas dalam, Rian. Fokus. Ikuti suara Mbah. Jangan biarkan sukmamu tersesat. Ingat, ada Sinta bersamamu. Instruksi Mbah Margono. Aku menutup mata, mencoba mengosongkan pikiran. Aku merasakan tubuhku menjadi ringan, sangat ringan, hingga terasa seolah jiwaku terangkat dari ragaku. Sensasi dingin menyelimutiku. Aku di sinian, selalu. Bisikan Sinta terasa hangat nyata. Dan di sampingku, kini aku melihat wujud Sinta yang sempurna, berkilauan dalam busana keemasan, membawa pedang pusaka kerajaannya yang memancarkan energi mematikan. Kami dalam wujud astral mengikuti energi Mbah Margono yang kini tampak seperti kakek perkasa yang bercahaya. Kami tiba di sebuah dimensi yang terasa seperti kamar maya, namun lebih gelap, lebih kotor, dan udaranya penuh dengan racun emosi negatif. Di tengah ruangan astral itu, di atas kasur maya, tampak cincin batu akik hitam itu memancarkan aura mengerikan. Dan di samping cincin itu, kini aku melihatnya, sosok Damper. Sosok itu menyerupai pria tampan berwajah pucat, dengan mata yang merah menyala dan gigi taring yang panjang. Ia dikelilingi oleh kabut hitam pekat yang bergerak-gerak seperti ular. Energi yang ia pancarkan adalah energi busuk, dingin, dan penuh keserakahan. Siapa kalian? Berani-beraninya mengganggu pesta makanku? Geram sosok itu, suaranya seperti pecahan kaca yang digesek. Mbah Margono maju selangkah, aura hijaunya menyala.
Aku adalah utusan Gusti, dan kau parasit busuk. Waktumu sudah habis. Mbah Margono langsung menyerang dengan jurus kejawen kuno. Beliau mengeluarkan semacam pukulan batin yang berbentuk cahaya hijau yang langsung menghantam dada Dampir itu. Briak! Sosok itu menjerit kesakitan. Kabut di sekitarnya sedikit buyar. Ia membalas dengan melepaskan pusaran energi hitam dari cincin di tangan Maya. Jangan harap kau bisa menyentuh orang yang kulindungi. Sinta melompat maju. Pedang agung miliknya membelah udara. Pedang itu mengeluarkan api biru yang bukan hanya menghalau energi hitam, tetapi juga membakar wujud astral Dampir itu. Aku berdiri di belakang Sinta, memfokuskan energi yang kupelajari dari nenekku, menciptakan semacam jaring energi putih untuk menjebak sisa-sisa Dampir yang berusaha melarikan diri. Dampir itu menyadari kekuatan Sinta. Dia mengalihkan serangan pada Mbah Margono. Pertarungan mereka menjadi brutal. Aku melihat Mbah Margono mengeluarkan aji panglimunan untuk bergerak cepat dan menghindari serangan taring Dampir itu. Sinta dalam amarahnya sangatlah brutal. Dia memutari Dampir itu dengan kecepatan luar biasa. Pedangnya menebas tanpa ampun. Aku melihat dengan ngeri saat pedang Sinta menusuk bau astral Dampir itu. Dan bukannya darah, yang keluar adalah cairan hitam kental yang berbau anyir dan langsung menguap karena panasnya pedang Sinta. Kau hanya seekor lintah, raung Sinta. Saat Dampir itu fokus melawan Sinta, Mbah Margono meneriakkan sebuah mantra pamungkas yang terdengar seperti guntur. Jalmo tan porogo, bali marang asale. Kekuatan mantra itu menghantam Dampir itu dengan telak, merobek energi yang melilitnya. Wujudnya bergetar hebat, lalu ia menarik dirinya kembali, terlempar ke arah cincin batu akik hitam itu. Aku bisa merasakan kekuatannya telah berkurang drastis. Energinya tercerai-berai. Ini belum berakhir. Aku akan kembali untuk tersayangmu. Raung sosok itu sebelum menghilang dan menyatu kembali dengan cincin. Sudah, cukup Rian. Jangan buang energi. Kita harus kembali, seru Mbah Margono. Aku merasakan diriku tertarik kembali ke raga dengan tarikan yang sangat kuat. Aku membuka mata. Nafasku tersengal-sengal. Seluruh tubuhku basah oleh keringat. Pertempuran astral itu lebih melelahkan daripada pertarungan fisik. Mbah Margono tersenyum puas. Wes, saiki lemas tenan gone. Sekarang tenaganya benar-benar lemas. Kita sudah mengalahkannya, tapi belum menghancurkannya. Sekarang waktunya ruatan. Mbah Margono segera mengambil air bunga 7 rupa yang sudah ia siapkan. Beliau membacakan mantra pembersihan di atas air itu, lalu menyiramkannya sedikit demi sedikit ke wajah Danu dan Bima. Setelah itu, beliau meludahi telapak tangannya. Secara spiritual, ini adalah simbol pembersihan. Lalu, beliau mengusapkannya ke dada mereka, Bima dan Danu. Perlahan-lahan warna di wajah Danu dan Bima kembali. Mereka terlihat lebih tenang, meskipun masih lemah. Aura mereka sudah stabil. Bagian yang hilang akan pulih dengan sendirinya setelah parasitnya pergi. Jelas Mbah Margono. Kini fokus beralih ke Maya. Aku harus bicara dengannya. Aku menelpon Maya dan memintanya datang. Ketika Maya tiba, aku mengajaknya ke ruangan lain. Tempat Mbah Margono sudah menunggu. Maya terlihat jauh lebih lesu daripada biasanya, dan matanya menunjukkan kelelahan yang ekstrim. Cincin itu masih melingkar indah di jarinya. Maya, aku tahu ini aneh, tapi kamu harus dengarkan aku baik-baik, kataku, menceritakan secara singkat tentang aura negatif, energi yang terserap, dan bagaimana teman-teman kami sakit parah sejak ia mengenakan cincin itu. Maya awalnya menyangkal, matanya berkaca-kaca karena marah. Kalian nuduh cincin ini yang bikin Danu sama Bima sakit? Kamu pikir aku gila? Mbah Margono maju
Beliau tidak marah, hanya menatap Maya dengan tatapan yang menembus. "Duk Maya, Simbah tahu kamu tidak jahat, tapi coba rasakan badanmu sendiri. Apakah kamu tidak merasa emosimu meledak-ledak? Apakah kamu tidak merasa lelah, seolah ada yang terus menggerogoti jiwamu?" Maya terdiam. Ia memegang dadanya. Aku memang sering marah belakangan ini, padahal biasanya enggak. Dan aku juga sering pusing. Badanku lemes banget. Mbah Margono mengangguk. Itu adalah dampak dari parasit itu. Cincin itu adalah penjara sekaligus kantong makanan baginya. Kau adalah inangnya. Jika dibiarkan, bukan hanya temanmu yang mati, tapi sukmamu juga akan terserap habis. Aku memohon kepada Maya, "Mai, tolong, demi kita semua, buang cincin itu ya." Setelah terdiam cukup lama, melihat kondisinya sendiri dan kondisi Danu Bima, Maya akhirnya menyerah. Ia tahu ini adalah kebenaran. Seaneh apapun kedengarannya, air matanya menetes. Mbah Margono kemudian melakukan ritual pembersihan ala kejawen pada Maya. Beliau memberinya air suci untuk diminum dan menyuruhnya mandi dengan air rendaman bunga, lalu membacakan dongo tolak bala untuk memutus ikatan gaibnya dengan cincin itu. "Sekarang kamu harus buang cincin itu. Jangan pernah melihatnya lagi. Buang di sungai yang mengalir deras, agar energinya terbawa jauh ke samudra dan tidak kembali," perintah Mbah Margono. Sore itu aku mengantar Maya ke jembatan terdekat di atas sungai yang arusnya cukup kuat. Dengan tangan gemetar, Maya mencabut cincin batu akik hitam itu dari jarinya. Begitu cincin itu terlepas, wajahnya langsung tampak lega, seolah beban berton-ton telah terangkat. Ia menarik nafas panjang dan tanpa ragu melemparkannya ke sungai. Splash! Cincin itu menghilang ditelan arus deras. Aku berdiri di sana, merasakan ketenangan yang belum pernah ada sejak kami menemukan benda sialan itu. Pertarungan kami berhasil, kami menang. "Jangan senang dulu, Rian," bisikan Sinta datang, dingin dan waspada. "Kau pikir entitas kuat itu akan mati begitu saja hanya karena cincinnya dibuang? Dia hanya kehilangan rumah dan wadah kekuatannya. Dia marah, sangat marah. Dia sekarang bebas berkeliaran di alam astral, dan dia tahu siapa yang harus dia cari." Aku menatap sungai yang mengalir deras, tahu bahwa babak baru dari konflik ini baru saja dimulai. Pertarungan yang sebenarnya antara aku dan Sinta melawan iblis yang kini kehilangan rumahnya akan segera terjadi. Setelah Maya membuang cincin itu, ada kedamaian yang terasa palsu. Mbah Margono sudah pulang setelah memastikan kondisi teman-temanku membaik dan memberikan jimat perlindungan sementara pada kami semua. Aku kembali ke kos, merasa lelah, tetapi puas karena akar masalah telah kami singkirkan. "Jangan lengah, Rian. Dia sekarang bebas, dan dia tahu di mana kau berada. Dia akan datang dengan seluruh kekuatannya, tanpa terikat wadah, hanya amarah," kata Sinta malam itu. Suaranya dipenuhi ketegasan. Dia tidak lagi centil, hanya seorang ratu yang bersiap menghadapi perang. Aku berbaring di kasur, mencoba beristirahat, membiarkan Sinta membentengi kamarku dengan aura protektifnya. Namun, rasa cemas itu tidak hilang. Aku tahu pertarungan belum selesai. Aku jatuh ke dalam tidur yang gelisah. Mula-mula, mimpi itu terasa biasa saja. Aku sedang berada di kampus mengerjakan tugas, namun suasana mendadak berubah. Langit kampus menjadi merah darah, dan semua teman-temanku, termasuk Maya, Danu, dan Bima, berdiri mematung dengan mata kosong. Wajah mereka hancur, membusuk, seolah semua aura kehidupan mereka telah dicuri. Aku mendengar suara yang menggeram, suara yang familiar dari pertempuran astral kemarin. "Kau pikir dengan membuang wadahku, kau bisa lolos, Rian?"
sosok Damper itu muncul dari kegelapan. Ia tampak jauh lebih besar, lebih menyeramkan, dan energinya kini liar tanpa batas. Matanya merah menyala, penuh kebencian. Kau telah menghina kekuatanku, menghancurkan rencanaku, dan kau, aura yang paling murni, akan menjadi milikku, raungnya. Aku mencoba lari, tetapi kakiku terasa lumpuh. Aku tahu ini bukan mimpi biasa. Ini adalah perangkap spiritual. Entitas itu telah menggunakan mimpi sebagai portal untuk menjangkauku. Tiba-tiba, aku merasakan tarikan yang kuat dan menyakitkan di dada. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang mencengkram jiwaku dan menariknya keluar dari raga. Ya, itu dia. Dia menarik sukmaku secara paksa. Aku menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Aku melihat wujud astralku ditarik perlahan-lahan ke arah entitas itu. Kekuatan spiritualku tidak sebanding. Aku tak bisa melawan. Aku panik, merasa seluruh jiwaku akan tercabik-cabik. Sinta, tolong aku, teriakku dalam batin. Di alam nyata, di kos-kosan yang gelap, raga fisikku kejang. Keringat dingin membasahi sprei. Sinta yang duduk diam di sisi ranjangku segera menyadari pergerakan energi yang brutal itu. Dia melihat aura kehidupanku ditarik paksa melalui ikatan spiritual yang ada di antara kami. Kurang ajar, kau berani sentuh milikku saat dia tak berdaya? Amarah Sinta meledak. Itu bukan lagi amarah seorang putri yang centil, tetapi amarah seorang ratu prajurit yang sukmanya terikat janji dan cinta. Dia tahu jika raga astralku ditarik habis, raga fisikku akan mati seketika. Tanpa ragu, Sinta menerobos masuk ke dalam mimpiku, alam spiritual, dengan wujud terkuatnya. Aku yang sedang ditarik paksa, tiba-tiba merasakan gelombang panas emas yang luar biasa menyelimutiku. Cahaya itu membelah kegelapan mimpi. Mundur, lintah kotor, suara Sinta bergemuruh. Bukan hanya di mimpi, tetapi seolah di seluruh kos. Dia muncul dalam wujud ratu kerajaan jinnya. Mahkota emas bersinar, busana perang sutra merah darah, dan di tangannya pedang keagungan kini memancarkan api ungu yang mengerikan. Damper itu terkejut. Dia tidak menyangka Sinta bisa masuk ke dalam mimpi alam sukma dengan kekuatan penuh. Kau berani melanggar batas, putri? Geram Damper itu melepaskan cengkraman pada sukmaku. Sinta berdiri di antara kami. Matanya yang biasanya memancarkan kehangatan, kini berkobar seperti matahari yang murka. Aku melanggar batasan untuk orang yang paling berharga untukku. Dan untuk ini, kau akan kubuat menyesal telah dilahirkan, sampah. Sinta tidak memberinya kesempatan. Ia bukan lagi duel spiritual yang elegan. Ini adalah pembantaian. Sinta melesat secepat kilat. Ia mengayunkan pandangannya. Tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Menebas energi Damper itu tanpa ampun. Setiap tebasan menghasilkan suara cerak yang memekakan telinga, seolah membelah kayu tua. Aku yang terlempar ke samping hanya bisa menyaksikan kengerian itu. Sinta benar-benar mengamuk. Ia menendang dada Damper itu dengan kekuatan yang membuatnya terlempar jauh, menembus bayangan-bayangan hantu di belakangnya. Sinta lalu mendekat. Ia tidak menggunakan mantra yang rumit, hanya menggunakan kekuatan fisik spiritualnya yang murni dan pedangnya yang mematikan. Kau mengira dapat hidup dari sari kehidupan yang kau curi? Aku akan mengembalikanmu menjadi ketiadaan, raung Sinta. Damper itu mencoba melawan, melepaskan energi hitam pekat ke arah Sinta. Tetapi Sinta hanya menyambutnya dengan tawa dingin. Ia menggunakan pedangnya untuk menangkis energi itu, memutarnya menjadi pusaran yang kemudian ia lemparkan kembali, membakar wujud Damper itu. Aku melihat wujud astral Damper itu mulai terbakar dan terkoyak. Darah energi hitam kental menyembur keluar, membasahi alam mimpi yang sudah kacau itu. Sosoknya mulai mengecil, menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Sinta tidak berhenti.
Dia mencengkram leher Dampir itu dengan tangan kosong. Rasakan ini, lintah busuk. Ini adalah harga yang harus kau bayar karena telah menyentuh milikku. Dengan raungan yang terakhir, Sinta menggunakan seluruh kekuatannya, menyalurkan energi panas yang membakar langsung ke dalam inti sukma Dampir itu. Aku melihat entitas itu bergetar hebat. Matanya padam, tubuhnya melebur, mencair menjadi kabut hitam pekat yang kemudian dihisap habis oleh pedang Sinta. Tidak ada sisa, tidak ada lagi energi. Sosok Dampir dari cincin itu telah dimusnahkan hingga ke akar sukmanya. Dunia mimpi yang kacau itu tiba-tiba runtuh. Aku merasakan tubuh astralku ditarik kembali ke ragaku dengan sentuhan lembut yang berbeda dari tarikan paksa tadi. Aku terbangun dengan terengah-engah. Jantungku berdebar kencang. Aku berada di kamarku. Matahari pagi mulai menyelinap dari balik jendela. Sinta duduk di tepi ranjangku. Wajahnya lelah, tetapi matanya memancarkan kepuasan yang mendalam. Pedangnya telah menghilang. Sudah selesai, Rian, bisiknya. Suaranya sedikit serak, tetapi kembali meredu. Aku meraih tangannya yang terasa dingin dan menariknya mendekat, memeluk bayangannya erat-erat. Aku tidak peduli jika kami berbeda alam. Saat ini hanya dia yang nyata. Kamu brutal sekali, Sinta. Aku tidak pernah melihatmu semarah itu. Bisikku masih gemetar. Sinta tersenyum lembut, senyum yang centil dan penuh cinta yang membuatku selalu luluh. Aku hanya brutal kepada mereka yang berani menyentuh milikku. Ingat, aku adalah putri dari kerajaan yang buas, dan kau adalah mahkotaku. Tidak ada yang boleh menyentuh mahkotaku. Dia memajukan wajahnya, memberikan sentuhan gaib yang dingin, namun penuh gairah di keningku. Itu adalah ciuman kemenangan, ciuman yang melanggar batasan. Tetapi di saat ini kami tidak peduli. Dia sudah tiada, hilang tanpa jejak. Lanjut Sinta, suaranya penuh kepastian. Sekarang istirahatlah, Danu dan Bima akan sembuh total. Semua kembali normal. Aku tahu Sinta benar, namun ada satu hal yang terus mengganggu benakku. Pertanyaan yang selalu menghantuiku setiap kali Sinta menggunakan kekuatannya secara ekstrim. Sinta, iya Yan, energi sebesar itu apakah kamu baik-baik saja? Sinta hanya tersenyum misterius, mengelus pipiku dengan sentuhan gaib. Tentu saja aku baik-baik saja, tapi setiap kekuatan besar punya harga, Rian. Dan harga yang kubayar agar kamu aman, biarlah itu menjadi rahasiaku untuk sementara waktu. Kami saling menatap. Di antara kami terbentang jurang perbedaan alam, namun terikat oleh benang merah takdir dan cinta terlarang. Pertarungan kami berakhir, tetapi aku tahu kisah kami masih akan terus berlanjut. Ketenangan yang menyelimuti kosku setelah Sinta memusnahkan entitas di cincin itu terasa seperti selimut hangat setelah badai salju. Namun, di balik kehangatan itu ada kebekuan yang mengkhawatirkanku. Aku menatap Sinta yang kini kembali dalam wujud visualisasi normalnya. Cantik, anggun, tetapi dengan sedikit kilauan yang meredup di matanya. Aku tahu, pertarungan brutal semalam telah memakan energi yang luar biasa. Sinta tidak pernah menggunakan kekuatan sebesar itu, terutama saat harus menerobos alam mimpi untuk menarik kembali sukmaku. Sinta, sungguh, apa maksudmu dengan harga yang harus kamu bayar? Tolong beritahu aku, desakku, memegang erat tangannya yang dingin, merasakan getaran energi yang aneh di baliknya. Sinta melepaskan tangannya, bergerak menjauh sedikit, dan menatap keluar jendela yang memancarkan cahaya pagi di Jogja. Setiap kekuatan, terutama dari alam kami, terikat oleh hukum keseimbangan, Rian. Jelasnya, suaranya kini terdengar serius, tanpa nada genit yang biasa. Untuk menghancurkan sosok sekuat itu hingga ke ketiadaan, aku harus menggunakan energi inti. Energi inti itu bukan hanya energi spiritual, tetapi juga energi kehidupan yang kujaga selama ratusan tahun. Aku terdiam,
jantungku mencelos. Maksudmu kau kehilangan sebagian dari... Aku kehilangan sebagian kekuatanku, iya. Dan lebih dari itu, aku telah melanggar sumpah lama yang mengikatku pada alamku. Sumpah untuk tidak pernah menggunakan kekuatanku secara penuh untuk urusan manusia. Kecuali nyawa pemilikku terancam mutlak. Potong Sinta. Matanya kembali menatapku, kali ini dengan tatapan penuh kepiluan. Aku tidak menyesal, Rian. Sedikit pun tidak. Karena nyawamu adalah segalanya bagiku. Tetapi ini berarti ikatan kita menjadi lebih rapuh. Dan peringatan dari nenekmu menjadi lebih nyata. Sinta berjalan mendekatiku. Jarak di antara kami terasa seperti jurang yang menganga. Rian, aku tertarik padamu. Aku sudah menjadi bagian dari sukmamu sejak kau masih kanak-kanak. Tapi setiap kali kita melanggar batas, seperti malam ini, atau bahkan ciuman singkat itu, kita mengundang perhatian dari penjaga batas, bisiknya. Suaranya kini hanya terdengar di benakku, terasa menusuk. Mereka tidak suka interaksi antara alam tingkat tinggi. Jika kita terus begini, bukan hanya aku yang terancam untuk tidak bisa lagi bertemu denganmu dan harus menetap di kerajaanku, tapi kau akan ditarik ke dalam kekacauan yang akan menghancurkan ragamu. Aku memeluknya lagi, merasakan tubuhnya yang dingin dan lembut di pelukanku. Rasa bersalah menghantamku. Dia telah mengorbankan begitu banyak hanya untuk melindungiku. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi, Sinta. Kita akan cari cara. Aku akan belajar lebih keras. Kita akan menemukan cara untuk bersama tanpa harus mengorbankan apapun. Janjiku, meskipun aku tahu janji itu mungkin kosong. Sinta menyandarkan kepalanya di bahuku. Kehangatan yang kurasakan saat itu adalah perpaduan rasa cinta yang mendalam dan keputusasaan yang tidak terucapkan. Mungkin suatu hari, Rian, tapi untuk saat ini kita harus kembali ke garis batas. Aku adalah bayanganmu dan kau adalah pemilikku, tidak lebih. Kita tidak boleh membuat penjaga batas itu datang mengetuk pintu kosmu. Aku tahu dia benar untuk saat ini. Kemenangan ini harus dibayar dengan menjauhkan diri secara emosional. Aku memejamkan mata, menghirup aroma kembang malam yang samar-samar, yang selalu menjadi penanda kehadirannya. Pertarungan fisik sudah berakhir, tetapi pertarungan hati kami, pertarungan melawan takdir dan hukum alam baru dimulai. Dan aku tahu, entah apapun harganya, aku tidak akan pernah melepaskan putri Jinku. Selesai. Demikianlah sebuah kisah dari Mas Rian yang ditulis beliau sendiri. Terima kasih Mas Rian, terima kasih teman-teman sudah menyimak hingga selesai di Fakta Sejarah. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.